Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segenap kepengurusan Bagan Batu Hijrah yang kami muliakan, beserta abang-abang, kakak-kakak, adik-adik sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pengen nikah segera disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan, ada satu teka-teki untuk kawan-kawan. Kalau bisa jawab, saya keluarkan uang warna biru. Tapi kalau bisa jawab, kalau nggak bisa jawab, kasih saya warna biru. Pertanyaannya begini: sesuatu itu makruh dilihat, tapi tapi halal dipegang. Sesuatu itu makruh dilihat, tapi halal dipegang. Halal juga dicium. Kira-kira ada yang bisa jawab? Ada? Kalau ada, keluar warna biru. Tapi kalau nggak ada, yuk kita lanjutkan. Nanti di pertengahan pembahasan insya Allah kita temukan jawabannya. Tapi didengerin, supaya yang belakang nggak cerita juga. Di depan cerita, belakang cerita, nanti nggak nemu jawabannya. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih berikan kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sini. Ini merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang nikmat itu memang tidak kita sadari. Ketika nikmat itu ada pada diri kita, itu belum sadar. Tapi setelah nikmat itu hilang, barulah kita sadar. Ya kan? Maka kata para ulama, an-ni'mah la yu'rafu qadruha illa ba'da faqdiha. Kenikmatan itu tidak bisa dirasakan nilai tingginya kecuali setelah nikmat itu hilang dari diri kita. Makanya kata Bang Haji Roma Irama, kalau sudah tiada baru terasa. Iya kan? Kalau sudah nggak ada baru terasa. Kalau masih punya mata belum sadar kalau nikmat mata itu besar. Kalau masih punya tangan, masih bisa duduk, belum sadar kalau itu nikmat besar. Tapi kalau sudah nggak bisa duduk, pantatnya bisulan, baru sadar, oh duduk itu nikmat Allah yang besar rupanya. Waktu saya di Simpang Paket di belajar kusuk, belajar urut. Jadi di sana itu saya tengok ada bapak-bapak datang jauh dari Bultrim sana, berobat. Apa penyakitnya Pak? Saya nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk Pak, katanya. Nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk. Ternyata berdiri saja itu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Duduk itu pun nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Dan kenikmatan ini wajib kita syukuri. Minimalnya dengan mengucapkan Alhamdulillah.
Kira-kira kalau kita ini dikasih duit sama ayah kita 100.000, misal dikasihlah kita duit 100.000 sama ayah kita, kita bilang makasih ya, makasih ya pak, makasih ya bi, makasih ya bah. Senang nggak bapak kita? Senang, makasih, karena kita udah ngomong makasih. Tapi habis itu uang 100.000 yang dikasih sama kita belikan tua. Bapak kita tahu, kira-kira dia senang, masih tetap senang apa marah? Marah dia. Nggak ada bapak yang senang anaknya dikasih duit sama dia 100.000, tiba-tiba uang yang dibelikan tua. Marah. Meskipun dia ngomong makasih 100 kali sama bapaknya. Begitulah hari ini kita mengucapkan alhamdulillah meskipun ribuan kali kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kenikmatan itu kita gunakan untuk perkara yang dilarang oleh Allah, perkara yang tidak disukai oleh Allah. Allah tetap marah kepada kita. Oleh karena itu bersyukur dengan syukur yang wajib itu lebih diutamakan. Apa itu? Bi'adam isti'maliha fi ma'siyah, dengan tidak menggunakan kenikmatan itu untuk bermaksiat kepada Allah. Mata yang dikasih Allah tidak dijadikan untuk maksiat kepada Allah. Tangan yang diberikan Allah tidak digunakan untuk maksiat kepada Allah. Kaki yang diberikan Allah tidak digunakan untuk maksiat kepada Allah. Harta yang dikasih Allah tidak digunakan untuk maksiat kepada Allah. Setiap kenikmatan yang Allah berikan itu tidak digunakan untuk maksiat kepada Allah. Dengan kata lain, tasarrufun ni'am ala ta'atillah, menggunakan setiap nikmat yang Allah berikan itu untuk taat kepada Allah. Subhanallah, usia muda, ya kan, digunakan untuk taat kepada Allah. Ini salah satu yang dapat naungan arsy, di mana saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Apa itu? Syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda-pemudi yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala minimalnya dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian kita juga bersyukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena tetesan darah dan perjuangan Nabi dan Rasul dan para sahabat, sehingga hari ini kita mengenal Islam. Maka kata Allah dalam hadis qudsi, abdi lam tashkurni, kata Allah, wahai hambaku, engkau ini tidak dihitung bersyukur kepada aku ketika kamu tidak bersyukur ala man ajritu ni'mata ala yadihi, ketika kamu tidak bersyukur kepada orang yang aku telah berikan kenikmatan kepada dia. Dan sebab kenikmatan yang dia dapatkan, kamu pun dapatkan kenikmatan itu. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa kita bersyukur? Dengan mengucapkan salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan bersalawat kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di hari di mana syafaat beliau sangat kita butuhkan. Amin ya rabbal alamin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihantarkan oleh Allah ke atas muka bumi ini untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana hidup enak. Hidup enak di dunia, hidup enak di akhirat. Caranya bagaimana? Caranya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya itu aja memang. Takwa kepada Allah itu kunci segala kesuksesan. Baik sukses di dunia, terlebih lagi sukses di akhirat kelak. Takwa itu simpelnya mengerjakan seluruh perintah Allah, menjauhi seluruh larangan Allah. Orang pasti senang kalau mengerjakan ketakwaan. Pasti. Lebih pasti daripada orang banyak uang. Lebih pasti daripada orang punya pangkat dan jabatan. Orang punya pangkat dan jabatan belum tentu senang, tapi orang yang bertakwa kepada Allah pasti senang. Itu janji Allah dan janji Rasulullah SAW. Wallahu la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Maka metode dalam hidup ini supaya kita senang,
itu bukan banyak harta. Tapi metode supaya kita senang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu hadis qudsi di dalam kitab Tanbihul Masyi Al-Mansub ila Tariqil Qushashi karangan Syekh Abdul Rauf As-Singkili, ini ulama nasional, ulama Indonesia dari Singkil. Beliau mengarang kitab namanya Tanbihul Masyi Al-Mansub ila Tariqil Qushashi. Di dalam kitab itu tertera dan tertulis sebuah hadis qudsi disampaikan oleh Rasulullah SAW, firman Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Ya bani Adam, wahai anak Adam, anta turid wa ana urid. Wahai manusia, wahai anak Adam, engkau punya keinginan kata Allah, aku pun punya keinginan. Wala yakunu illa ma urid, tapi tidak akan terjadi kecuali keinginan aku kata Allah. Fa idza sallamta li fi ma urid, a'taituka ma turid. Kalau kau rela atas ketetapan aku kata Allah, engkau rela atas kewajiban-kewajiban yang aku tetapkan kepadamu, a'taituka ma turid, aku akan berikan apa yang kau inginkan. Wa in naza'tani fi ma urid at'abtuka fi ma turid. Kalau kau tentang apa yang menjadi keinginan aku kata Allah, at'abtuka ma turid, maka aku akan sulitkan engkau untuk mendapatkan apa yang kau inginkan. Maka metode dalam hidup ini supaya kita ini senang, supaya kita ini mendapatkan apa yang kita inginkan, maka tunaikan keinginan Allah. Allah akan tunaikan apa yang menjadi keinginan kita. Maka dari itu, ketakwaan itu melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk daripada judul ataupun tema yang akan kita bahas pada sore kali ini adalah iddah. Iddah dan menyusui. Yang dimaksud daripada iddah ini adalah seseorang yang ditalak oleh suaminya, lalu kemudian dia ada masa menunggu sebelum dia menikah kepada suami yang baru. Itu namanya iddah. Si Aisyah itu ditalak sama suaminya. Talaqtuki, aku telah mentalakmu. Talaqtu wahidan, aku mentalakmu satu. Talak satu. Ketika jatuh talak kepada si Aisyah, maka berlakulah iddah pada diri Aisyah. Itu namanya iddah. Sebelum dia nikah kepada orang yang lain, maka dia harus tunggu masa iddahnya selesai. Masa iddah ini berbeda-beda. Kalau dia wanita yang masih haid, belum menopause namanya, ini selama 3 kali masa sucian. Kalau dia masih muda, masih nenggelis, masih haid, itu masa iddahnya 3 kali haid, 3 kali masa suci. Ditalak dalam keadaan suci, kemudian haid, suci lagi, kemudian haid lagi, suci lagi, kemudian haid lagi, baru suci lagi. Di saat itu dia sudah selesai masa iddahnya. Itulah iddah. Iddah itu apa? Iddah itu masa penyucian. Artinya ketika wanita itu ada bibit-bibit yang masuk sebelumnya, jelas ini anak suami yang lama, bukan suami yang baru, ya kan? Kalau dia belum diselesaikan masa iddahnya, ternyata nikah lagi, nikah langsung, ini nanti statusnya nggak jelas. Anak yang keluar anak suami lama, apa anak suami baru? Inilah pentingnya masa iddah. Lalu kalau dia wanita yang sudah menopause, perempuan yang sudah menopause ini masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Kalau dia wanita yang hamil, ketika hamil ditalak suaminya, masa iddahnya sampai dia melahirkan. Adapun itu semua
ketika bercerai dalam keadaan hidup. Ketika bercerai karena mati, suaminya meninggal dunia, maka iddah istrinya tetap 4 bulan 10 hari. Nah, ini tentang iddah. Ini harus dilaksanakan. Melaksanakan ini termasuk daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian menyusui. Kalau menyusui ini yang bisa perempuan ya, Bang. Nah, jadi menyusui ini minimalnya bagi wanita menyusui anaknya itu 2 tahun lamanya. Ketika lebih dari 2 tahun itu tetap diperbolehkan, tidak ada hukum haram, tapi anjurannya 2 tahun. Adapun ibu-ibu kadang-kadang memang sebelum usia anak 2 tahun itu sudah berhenti menyusui. Anak-anaknya nggak mau lagi, atau kadang-kadang mamanya udah males nyusuin. Nah, itu nggak ada masalah. Tetapi yang paling utama adalah anak itu tetap disusui dan minimalnya selama 2 tahun. Menyusui anak itu perkara yang dipandang oleh syariat. Karena kadang-kadang ada perkara yang tidak dipandang oleh syariat. Apa perkara yang tidak dipandang oleh syariat? Salah satunya ini mic. Saya pindahkan dari sini ke sini. Ini tidak dipandang oleh syariat. Begitu juga ini. Tidak dipandang oleh syariat. Maka perkara yang dipandang oleh syariat itu disunahkan di dalamnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada kalanya baca Bismillah itu hukumnya menjadi wajib, ada kalanya menjadi sunnah, ada kalanya menjadi haram, ada kalanya menjadi makruh, ada kalanya menjadi mubah. Kapan membaca Bismillahirrahmanirrahim itu menjadi wajib? Membaca Bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya menjadi wajib ketika seseorang itu sedang dalam keadaan sholat dan membaca surat Al-Fatihah. Ini wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mazhab Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu salah satu ayat dari surat Al-Fatihah, maka wajib untuk dibaca. Kemudian yang kedua, hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim itu menjadi sunnah. Kapan membaca Bismillahirrahmanirrahim itu menjadi sunnah? Ketika berbuat perkara-perkara yang dipandang oleh syariat. Salah satunya menyusui anak. Ya, menyusui anak itu sunnah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ketika satu orang meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kuranglah keberkahan pada suatu yang dia kerjakan. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar." Dalam riwayat lain fahuwa aqta. Dalam riwayat lain fahuwa ajdam. Artinya sama saja, terputus ataupun kurang berkahnya. Qalilul barakah, sedikit berkahnya. Lalu kemudian yang ketiga, hukumnya makruh. Tapi makruh pada sesuatu yang makruh lidzatih. Makruh itu dibagi 2. Ada makruh lidzatih, ada makruh arid namanya. Makruh apa, Bu? Arid. Makruh arid itu makruh yang ada sebabnya sehingga kemudian hukumnya jadi makruh. Contohnya apa? Contohnya makan jengkol. Makan jengkol itu jadi bau. Jadi bau itu sebab hukum makan jengkol itu jadi makruh. Sebenarnya hukum makan itu mubah-mubah saja, tapi karena jengkol itu bau sehingga hukum memakannya jadi makruh. Itu namanya makruh arid. Ada sebab kemudian hukumnya jadi makruh. Ada makruh itu makruh lidzatih. Dari sananya sudah hukumnya makruh.
Apa itu? Di dalam kitab Bajuri karangan Syekh Ibrahim Al-Bajuri, hukum makruh li dzatih itu diberikan contoh ru'yatu farjil mar'ah, melihat farjinya istri. Farji tahu? Farji tahu ya? Farji itu, mohon maaf, kemaluan perempuan itu namanya farji. Melihatnya itu hukumnya makruh li dzatih, makruh dari sananya. Dari sananya hukumnya sudah makruh itu. Itulah makruh li dzatih. Ketika membaca bismillahirrahmanirrahim pada suatu makruh yang li dzatih, maka hukum membaca bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya menjadi makruh. Lalu kemudian yang keempat, hukumnya haram. Membaca bismillahirrahmanirrahim bisa menjadi haram hukumnya. Ketika kapan? Ketika berbuat perkara yang haram li dzatih. Sebagaimana makruh itu dibagi dua, arid dan li dzatih, maka haram begitu juga. Ada haram yang arid, ada haram yang li dzatih. Haram arid itu ada sebabnya kemudian jadi haram. Contohnya apa? Contohnya orang berwudu di rumah tetangga misalnya. Dia mau wudu, tapi di rumahnya nggak ada air. Akhirnya dia ke rumah tetangga, tapi tetangganya nggak ada. Langsung aja dia wudu di situ, tanpa izin sama yang punya. Wudunya bagus, tapi mengambil air dari tetangga tanpa izin itu hukumnya haram. Maka haram itu disebut haram arid. Ada sebab kemudian menjadi haram. Dalam hal ini membaca bismillahirrahmanirrahim tidak haram. Kapan membaca bismillahirrahmanirrahim itu haram? Ketika berbuat perkara yang haram li dzatih. Apa itu yang li dzatih? Di dalam Al-Quran jelas, hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir. Ya kan? Diharamkan kepada kamu makan bangkai, makan babi. Kalau makan babi baca bismillahirrahmanirrahim, itu sudah tentu hukumnya menjadi haram. Berbuat perkara yang haram, mengucap bismillahirrahmanirrahim. Mau mutar, baca bismillah dulu itu, supaya JP katanya. Rupanya JP. Alhamdulillah katanya rezeki anak soleh. Ini tambah parah lagi ini, ya kan? Dua-duanya jadi haram. Sebelumnya haram, yang terakhir pun juga haram. Karena itu perkara yang haram li dzatih. Perkara yang haram dari sananya sudah hukumnya haram. Nah, kemudian yang kelima, hukum membaca bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya menjadi mubah. Kapan itu? Ketika berbuat perkara yang tidak dipandang oleh syariat. Membaca bismillahirrahmanirrahim di dalamnya tidak dapat pahala ketika dikerjakan, tidak dapat dosa ketika ditinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak berpahala. Karena ini sesuatu yang tidak dipandang oleh syariat. Tapi sebagian ulama mengatakan mubah itu nggak ada hukum mubah itu. Kenapa? Karena tergantung niat seseorang. Saya mindahkan meja ini ke sana untuk dirapikan, niatnya bantu Bang Ain supaya teko jadi rapi. Niat saya. Maka saya dapat pahala ketika saya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dari 5 hukum ini bisa diketahui perkara yang makruh ketika dilihat, halal ketika dipegang. Kalau ada yang bisa jawab, apa itu? Dari 5 hukum ini tadi, ada sesuatu yang makruh dilihat, tapi halal dipegang. Apa itu? Ketahuan sama ketua. Ketua tahu rupanya. Apa itu ketua? Kurang kuat ketua. Dilihat makruh, tapi dipegang halal. Itulah kemaluan istri. Yang pengen cepat-cepat nikah ya, itu makruh dilihat, tapi halal dipegang. Dicium juga boleh. Tapi punya istri sendiri. Kalau istri orang tetap haram. Tapi itu nikah dulu. Sebelum nikah nggak akan bisa mendapatkannya.
Memang kalau laki-laki ini udah dengar itu senyum-senyum aja dia, senyum-senyum dia. Apalagi yang belum nikah. Jadi kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ini majelis ilmu dan ini majelis dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya orangnya segini, ya kan? Tapi pada hakikatnya ini malaikat seluruhnya banyak bersaf-saf untuk mendengarkan ini sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama orang yang hadir di majelis ilmu ini dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan majelisnya para malaikat. Kalau kita dibangga-banggakan sama bupati, kita senang. Jangankan bupati, DPR terpilih aja kalau kita dibangga-banggakan ya senang kita. Iya kan? Wah, itu tim suksesku yang paling handal itu. Senang betul kita. Kita pun nggak lagi cerita kemana-mana, aku itu tim suksesnya. Wah, bukan kaleng-kaleng. Senang kita, ya kan? Tapi hari ini kalau kita mau duduk di dalam majelis taklim yang di dalamnya disebut kalam-kalam Allah, disebut sabda-sabda Rasulullah, maka nama-nama kita ini dibangga-banggakan bukan sama bupati, bukan. Bupati itu kaleng-kaleng. Bukan sama DPR terpilih, bukan. Tapi kita dibangga-banggakan oleh yang menciptakan bupati, yang menciptakan DPR. Ini yang membangga-banggakan kita. Subhanallah. Kalau bupati bangga-banggakan kita itu di hadapan manusia. Manusia ini banyak dosa. Ya kan? Matanya banyak dosa, mulutnya banyak dosa, tangannya banyak dosa, perutnya banyak dosa, kemaluannya banyak dosa, kakinya banyak dosa. Tapi kalau Allah membangga-banggakan nama-nama kita ini di hadapan para malaikat, alladzina la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu makhluk Allah yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak kita dibangga-banggakan Allah? Maka kalau kita mau setiap Jumat sore kita hadir di dalam majelis ilmu PBH Bagan Batu Hijrah. Insya Allah semuanya bersedia, insya Allah. Masya Allah. Kemudian keutamaan daripada kita menuntut ilmu ini, setiap hewan yang ada di bumi dan ada di lautan, semuanya memohonkan ampunan untuk orang yang menuntut ilmu. Subhanallah. Berapa banyak hewan-hewan di muka bumi ini? Kalau cuman semut aja udah banyak itu, ya kan? Yang bahasanya inna maqali fima maqali. Jadi seluruh hewan yang di atas bumi ini itu semuanya memohonkan ampunan untuk orang yang menuntut ilmu. Bahkan bukan hanya hewan-hewan yang ada di atas bumi, juga ikan-ikan seluruhnya yang ada di lautan itu seluruhnya memohonkan ampunan untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Subhanallah. Mulia betul orang yang menuntut ilmu ini. Meskipun cuma setengah jam, itu pun sambil duduk-duduk di warung kopi, ya kan? Masya Allah. Dan keutamaan-keutamaan daripada ilmu ini, orang yang berilmu ini Allah akan angkat derajatnya beberapa derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya kan? Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu dan beriman kepada Allah ini berapa derajat? Satu derajat itu antara langit dan bumi. Satu derajat saja itu antara langit dan bumi. Maka di dalam ayat lain, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Dalam ayat ini Allah menyebut yang pertama dirinya, kemudian malaikat, dan yang ketiga orang yang berilmu. Begitu tinggi derajat orang yang berilmu ini, sehingga Allah menyebut yang pertama dirinya, yang kedua malaikat, di bawah malaikat ada orang yang berilmu. Begitulah mulianya orang yang berilmu itu. Sering-seringlah kita hadir di majelis ilmu, sering-sering memandang wajah ulama. Kenapa? Karena memandang wajah ulama saja, tapi ulamanya bukan macam yang ngomong ini. Kalau yang di depan ini baru, bukan ulama.
Kalaupun ulama, ula dalam somak kan. Wajah ulama dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Syekh Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, beliau mengatakan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nadhara wajha 'alimin," barang siapa memandang wajah orang alim, fa fariha biha, sedangkan dalam keadaan itu dia senang melihat wajah ulama itu. Senang, masya Allah, ulama itu. Senang dia memandang wajah ulama itu, maka khalaqallahu min tilkan nazrah, dari sebab penglihatannya itu Allah akan ciptakan satu malaikat. Khalaqallahu malakan. Dari penglihatannya yang senang itu Allah akan ciptakan satu malaikat, yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Maka malaikat itu akan terus memohonkan ampunan untuknya sampai hari kiamat. Orang itu mati aja belum tentu kiamat, tapi malaikat itu tetap ada dan terus memohonkan ampunan untuknya. Maka sering-sering hadir di majelis ilmu, sering-sering memandang wajah ulama dan memandang wajah ulama dalam keadaan senang. Tidak merendahkan ulama sehingga keturunan-keturunan kita ada harapan menjadi ulama. Kata Syekh Mukhlisun bin Mukhlasin, kiai saya waktu di Magelang dulu, beliau katakan, kalau anak pengen jadi ulama, kalau keturunan-keturunan kita pengen jadi ulama, jangan harap anak kita, keturunan kita jadi ulama kalau kita benci dengan ulama. Jangan harap anak keturunan kita menjadi ulama kalau kita suudzon kepada para ulama. Maka prasangka baik kepada ulama, memandang ulama dengan pandangan kasih sayang, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan keturunan-keturunan kita, anak-anak cucu-cucu kita, meskipun sekarang belum nikah, tapi semuanya diperkenankan Allah Subhanahu wa taala menjadi para ulama, ul-amilin, orang-orang soleh yang mengamalkan ilmunya, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menyebarkan ilmu, menjadi dai-dainya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini memberikan motivasi kepada diri saya sendiri dan kepada kita semua. Barangkali di sana sini terdapat kesalahan dan kekhilafan baik tingkah laku maupun ucapan, maka dengan kerendahan diri mohon kiranya saya dimaafkan. Untuk yang terakhir, bahwa di dalam majelis ilmu, ini pesan yang terakhir, bahwa ilmu itu ada yang fardu ain untuk dipelajari. Bahwasanya ilmu itu ada yang fardu ain untuk dipelajari. Untuk sempurnanya ibadah ada 3. Begitulah fardu ain, ilmu yang fardu ain untuk dipelajari juga ada 3. Yang pertama, ilmu yang wajib untuk dipelajari, ilmu untuk mengetahui mana Allah, mana hamba, mana Tuhan, mana hamba, mana khaliq, mana makhluk, mana yang disembah, mana yang menyembah. Ini disebut ilmu tauhid. Maka belajarlah ilmu tauhid sehingga kita menunaikan kewajiban kita di dalam menuntut ilmu. Yang kedua, ilmu untuk mengetahui ibadah-ibadah yang sah dan batal. Apa syarat ibadah, apa rukun ibadah itu? Bagaimana perkara yang halal, bagaimana perkara yang haram? Bagaimana muamalat yang halal, bagaimana muamalat yang haram? Ini disebut ilmu fikih. Maka belajarlah kita ilmu fikih sehingga tertunaikanlah kewajiban kita di dalam menuntut ilmu. Lalu yang ketiga, ilmu untuk mengetahui keadaan-keadaan hati. Mana hati yang ikhlas, mana hati yang tidak ikhlas. Mana hati yang syukur, mana hati yang tidak bersyukur. Mana hati yang ada dengki, mana hati yang tidak ada dengki. Dan ini disebut ilmu tasawuf. Maka belajarlah kita tasawuf sehingga tertunaikanlah kewajiban kita menuntut ilmu. Kemudian syarat diterimanya amal juga 3. Ketika sempurna ilmu tauhid, maka sempurnalah syarat pertama diterimanya amal, yaitu iman kepada Allah. Ketika sempurna ilmu yang kedua, ilmu fikih,
maka kita sempurna syarat kedua diterimanya amal, yaitu berilmu. Orang beramal tanpa ilmu, amalnya tertolak dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata Syekh di dalam kitabnya, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya tertolak dan tidak akan diterima. Lalu yang ketiga, orang akan tahu, orang akan tuntas, orang akan sempurna syarat diterimanya amal yang ketiga ketika dia mengetahui ilmu tasawuf, ikhlas. Maka syarat yang ketiga adalah ikhlas lillahi ta'ala. Amal itu bukan untuk dipuji, bukan untuk disenangi orang, bukan untuk yang lainnya, tapi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Allah telah kumpulkan kita di Teko pada sore hari ini, mudah-mudahan kelak Allah akan juga kumpulkan kita di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin.